kita ke materi selanjutnya, yaitu menghitung ukuran letak data. Di ukuran letak data ini kalian akan menghitung nilai kuartil dan nilai desil. Kita lanjut dengan yang pertama, kuartil, lambangnya QI. Ini. Kuartil itu adalah nilai pembatas yang membagi datanya terurut menjadi 4 bagian yang sama. Jadi datanya kalian urutkan seperti ini. Ini data yang terkecil, ini data yang terbesar. Data ini kalian bagi menjadi 4 bagian yang sama. Ini 1/4 bagian yang pertama. 1/4 bagian yang pertama. Ini 1/4 bagian yang kedua. Ini 1/4 bagian yang ketiga dan 1/4 bagian yang keempat. Kuartil ini terdiri dari 3 jenis, yaitu kuartil 1 yang membatasi antara 1/4 bagian pertama dan 1/4 bagian kedua, disebut dengan kuartil pertama. Kuartil pertama itu biasa disebut juga dengan kuartil bawah. Terus 1/4 bagian yang kedua dan yang ketiga dibatasi oleh Q2, kuartil kedua, yang biasa disebut juga dengan median atau nilai tengah. Dan 1/4 bagian yang ketiga dan keempat itu dibatasi oleh kuartil ketiga. Kuartil ketiga yang disebut juga dengan kuartil atas. Langkah-langkah untuk menentukan nilai kuartil itu yang pertama, menentukan letak kuartil atau kelas kuartil. Kelas kuartil itu QI, itu karena Q-nya kan tadi ada 1, ada 2, ada 3, jadi I ini adalah 1, 2, 3. Kalau misalnya menentukan nilai kuartil pertama, berarti I-nya ganti dengan 1. Menentukan nilai kuartil kedua, berarti I-nya kalian ganti dengan 2. Begitu juga dengan kalau menentukan nilai kuartil ketiga, maka I-nya kalian ganti dengan 3. Rumusnya apa? Ini rumusnya data ke I/4 kali N. N itu banyaknya data. Terus langkah yang kedua adalah menghitung kuartil. Menghitung kuartil ini kalian akan menggunakan rumus QI itu sama dengan TB tepi bawah kelas kuartil ditambah I/4 kali N dikurang FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil dibagi frekuensi kelas kuartil dikali panjang kelas. Ini keterangannya, TB itu tepi bawah kelas kuartil, N itu banyak data, FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, F itu frekuensi kelas kuartil, dan P panjang kelas. Ini rumusnya hampir sama dengan menentukan median. Contoh, misalnya dari data ini tentukanlah nilai kuartil bawahnya. Kuartil bawah itu artinya nilai Q1. Sama dengan median. Untuk menentukan nilai kuartil, kalian harus buat juga tabel yang ada nilai frekuensi kumulatifnya. Caranya sama dengan pertemuan yang kemarin. Sekarang untuk menyelesaikannya tadi ada 2 langkah. Langkah yang pertama itu menentukan letak kuartil, karena yang akan dicari adalah kuartil bawah atau Q1, maka ini kita ganti dengan 1 sehingga data ke 1/4 dikali 40, data ke 10. Data ke 10 ini masuk
kelas yang mana? Masuk kelas yang ini. Masuk kelas yang ini. Sehingga diperoleh interval kelasnya adalah 23 sampai 27. Diperoleh tepi bawahnya itu 22,5, didapat dari batas bawahnya 23, dikurangi 0,5, hasilnya 22,5. Terus frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartilnya itu 7. Ini kelas kuartil, frekuensi kumulatif sebelumnya 7. Terus frekuensinya 5, frekuensi kelas kuartilnya 5. Dan panjang kelasnya 5. Caranya sama dengan menghitung nilai median dan modus kemarin. Selanjutnya langsung nilai-nilai yang tadi kalian masukkan ke rumusnya. Jadi tepi bawahnya 22,5. Karena Q1 jadi kalian ganti 1/4. Itu banyak datanya 40 dikurangi 7. Jadi 10 kurang 7 bagi 5 kali 5. Dapatlah 22,5 tambah 3/5 kali 5. Ini dicoret. Sehingga mohon maaf. Ini hasilnya seharusnya 3. Sehingga ini hasilnya adalah 25,5. Mohon maaf ya, salah. Ini hasilnya 25,5 karena ini dicoret jadi 22,5 tambah 3, hasilnya 22,5. Bisa dipahami ya. Selanjutnya menghitung nilai desil. Desil itu nilai pembatas yang membagi data terurut menjadi 10 bagian yang sama. Kalau kuartil itu membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Kalau desil ini membagi data terurut menjadi 10 bagian yang sama. Ini data terendah, data tertinggi. Jadi di sini menjadi 10 bagian yang sama. Sampai ke bagian. Jadi itu dimulai dari 1 sampai dengan 9. Oke, desil terdiri 9 jenis, yaitu desil pertama D1, desil kedua D2, sampai dengan desil ke-9, D9. Contoh, langkah-langkah untuk menentukan nilai desilnya sama seperti nilai kuartil. Yang pertama, kalian harus menentukan letak kelas desil. Ini sama kayak nilai kelas kuartil. Kalau kalian menentukan desil pertama berarti I-nya kalian ganti dengan 1. Menentukan desil kelima berarti I-nya kalian ganti dengan 5. Atau misalnya menentukan desil ke-9, I-nya ganti dengan 9. Itu letak desilnya itu didapat dari data ke I/10 dikali banyaknya data. Terus langkah yang kedua adalah menghitung nilai desil. Nilai desil rumusnya sama. Ini tepi bawah kelas desil ditambah I/10 kali banyaknya data dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas desil dibagi frekuensi kelas desil dikali dengan panjang kelas. Contoh, misalnya dari data ini tentukan nilai desil ke-7. Nilai desil ke-7. Ingat, untuk menentukan nilai desil ke-7
langkah-langkah yang harus kalian kerjakan. Yang pertama tadi menentukan letak desil. Ingat, tabelnya itu kalian harus cantumkan dulu nilai data frekuensi kumulatifnya. Ini D7, berarti I-nya kalian ganti dengan 7, sehingga data ke 7 per 10 dikali 40 itu sama dengan data ke 28. Di mana letak data ke 28? Di sini adalah letak data ke 28. Sehingga interval kelasnya adalah 33 sampai dengan 37. Dari sini kalian peroleh tepi bawahnya 32,5 didapat dari batas bawahnya 33 dikurang 0,5 hasilnya 32,5. Frekuensi kumulatifnya 20. Ini frekuensi kumulatifnya, sebelumnya itu ada 20. Jadi frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke-7 itu 20. Terus frekuensi kelas desil ke-7 itu 10. Dan panjang kelasnya 5. Kalian bisa langsung masukkan ke rumus. Dapatlah tepi bawahnya 32,5 ditambah 7 per 10 dikurang 2 kali 40 dikurang 20 dibagi 10 kali panjang kelasnya 5. Ini 28 dikurang 20 per 10 kali 5. Ini bisa dicoret. Ini 1, di sini 2. Dapatlah 20 kurang 28 kurang 28. Ini 1 dengan 5 dengan 10 disederhanakan. Jadi 2. 8 kali 1, 8 dibagi 2. Sehingga dapatlah 32,5 kali tambah 4. Nilai desilnya adalah 36,5 nilai desil ke-7. Sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan langsung ke Ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.